Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat PPT untuk presentasi. Hal yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan materi yang akan dipresentasikan. Sebagai contoh, saya telah menyiapkan materi yang berjudul Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan. Setelah materinya sudah siap, selanjutnya kita buka mikroskop PowerPoint-nya. Di sini saya sudah menyediakan beberapa slide yang akan digunakan. Di slide yang pertama, saya akan menuliskan salam dan nama anggota kelompok. Caranya yaitu kita klik insert dan kita klik text box dan kita klik di sini ya. Dimanapun juga bisa di sini atau di mana. Kita klik, setelah itu kita ketik salam. Setelah itu kita atur jenis tulisannya sesuai keinginan kita ya, dan besar hurufnya. Dan kebesarannya ya. Setelah itu dikasih ketebalan. Jika dirasa kurang besar, kita blok lagi. Kita tambah kebesarannya. Setelah itu di bagian bawah sini saya akan menuliskan nama kelompoknya, nama anggota kelompok. Sebagai contoh, di sini saya menulis misalnya kelompok 6. Setelah itu kita atur jenis penulisannya. Dan setelah itu kita tulis nama anggota kelompoknya. Saya sesuaikan dengan materi yang saya gunakan ya. Setelah itu kita sesuaikan jenisnya, jenis hurufnya, dan kebesarannya ya. Kita sesuaikan tempatnya. Di bagian sini saya akan beri tanda panah untuk nanti digunakan sebagai pengganti tempat ya. Kita tulis next. Jika kita klik panah ini, nanti bisa beralih ke slide selanjutnya dengan cara menggunakan hyperlink ya. Kita letakkan di sini. Setelah itu, slide yang kedua
Di sini saya akan menuliskan judul dari materi ini, dan yang di bagian sini saya akan menuliskan sub-sub judulnya. Karena ini bagian pinggirnya saya rasa kurang tebal, jadi akan saya tebalkan. Caranya klik format dan klik yang save outline, dan kita pilih yang ini, dan kita sesuaikan dengan keinginan kita. Yang ini juga seperti itu ya. Jika sudah sesuai, kita tulis judul materinya. Yang ini ya. Kita tulis manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Setelah itu kita atur jenis penulisannya atau jenis tulisannya. Setelah itu kita tebalkan dan kita besarkan. Dan kita buat rata tengah. Jika sudah, kita tulis di bagian sini sub-subnya. Di sini terlebih dahulu kita tulis huruf A, B, C, dan D. Caranya insert, klik text box, dan kita tekan di sini. Kita tulis A. Kita ganti jenis tulisannya, kebesarannya, tebalan, dan kita letakkan di tengah. Setelah itu yang bagian sini Setelah itu kita tulis di sini subnya. Kita lihat di bagian daftar isi. Kita lihat bagian daftar isi ya. Itu yang bagian pembahasan. Jadi yang A ini yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Kita sesuaikan tata letaknya.
Setelah selesai di bagian sini, sama yang seperti tadi, kita buat tanda panah untuk kembali dan selanjutnya. Di bagian sini kita tulis next. Kita letakkan di sini ya. Dan yang di bagian sini kita tulis back. Dalam setiap slide nanti akan ada yang seperti ini. Semua slide akan diberikan tanda panah next dan back. Nah, selanjutnya di slide ketiga ini saya akan mengisinya dengan isi dari sub yang pertama atau sub yang A ya, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kita tidak perlu mengetik banyak-banyak, hanya satu saja. Karena dalam PPT ini kita tidak perlu menjelaskan atau mengetik panjang lebar gitu ya. Tidak mengetik seperti makalah, karena di PPT ini hanya sebagai media untuk presentasi. Bagian dalam penjelasan itu bagian dari anggota kelompoknya. Nanti mereka yang akan menjelaskan. Jadi di sini saya akan mengambil yang bagian ini ya. Menurut para ahli, kita klik insert dan text box dan kita letakkan di mana saja ya. Nanti kita sesuaikan. Sudah cukup sampai sini saja, dan kita atur jenisnya, kita sesuaikan ya kebesarannya. Itu kita letakkan. Setelah itu sama seperti slide sebelumnya, kita akan membuat tanda panah back dan next. Setelah itu slide keempat saya akan gunakan untuk sub yang kedua, yaitu faktor diperlukannya TIK dalam pendidikan. Kita mencari faktornya di sini ya. Faktor-faktor mengapa TIK diperlukan dalam pendidikan Indonesia. Kita tulis faktornya saja. Yang pertama yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan di Indonesia. Sampai titik awal saja ya. Sekarang saya akan menuliskan semuanya terlebih dahulu agar cepat selesai ya. Baik, ini tadi saya sudah menuliskan semuanya. Ini ya. Kita ketik semuanya, kita pilih yang penting-pentingnya saja
Dan bagian ini tadi saya copy dari sini agar lebih cepat. Setelah sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita buat hyperlinknya dengan cara kita klik ini bagian tanda panah, kita klik kanan, kita pilih hyperlink, dan kita pilih yang ini, flash in this document. Karena ini slide pertama dan ini tulisannya next, jadi saya ingin ke slide kedua. Jadi kita klik slide kedua, setelah itu kita klik OK. Bagian slide kedua seperti itu, bagian back ini klik kanan, kita pilih hyperlink, kita pilih slide pertama karena dia back ya, untuk kembali. Saya ingin kembali ke slide pertama, jadi kita okein. Dan yang sebelah sini sama seperti yang tadi, klik kanan, kita pilih hyperlink, dan kita pilih slide ketiga karena untuk next ya, kita oke. Nah, dalam ini bentuk bulat ini akan saya gunakan juga seperti itu ya. Gunanya nanti kalau kita klik A, dia akan muncul ke sini, ke pengertiannya ya. Nanti jika kita klik back, dia akan muncul ke slide 4, C, slide 5, D, dan slide 6 ya. Caranya sama seperti tadi. Klik kanan. Nah, tidak bisa. Klik kanan, hyperlink. Ini A, jadi A mau ke slide yang ketiga ya. Kita klik slide ketiganya, kita okein. Setelah itu selanjutnya yang B, klik kanan, hyperlink, slide keempat, kita okein. Yang C, klik kanan, hyperlink, slide kelima. Yang D, klik kanan, hyperlink, slide ke-6. Setelah selesai, kita pilih yang slide keempat. Slide keempat ini sama yang back tadi ya, untuk kembali. Maaf tadi slide ketiga belum ya. Kita pindah ke slide ketiga. Yang back ini untuk kembali, kita hyperlink. Saya ingin yang slide ketiga ini kembali ke slide kedua ya. Jadi kita klik slide kedua, kita pilih OK. Yang bagian next, kita hyperlink lagi ke slide kedua juga. Karena nanti saya ingin kembali ke slide kedua dan nanti saya ingin mengeklik yang B ya, yang bagian B. Jadi kita pilih slide kedua. Setelah itu slide yang keempat, yang back ini sama seperti slide ketiga, kita kembalikan ke slide kedua. Yang next juga sama, kita kembalikan ke slide kedua. Sebenarnya kita bisa tidak perlu menggunakan next, kita hanya perlu menggunakan next. Tapi di sini saya menggunakan keduanya. Bisa juga kita menggunakan next jika penjelasannya masih ada di slide selanjutnya, karena masih sama judulnya, bisa seperti itu juga. Yang terakhir ya, slide ke-6. Yang next ini kita buat ke slide ke-7 ya. Saya jadi yang slide ke-7 ini bagian back kita ganti ke slide pertama. Setelah selesai, kita bisa kasih anime ya, animasi. Kita kasih animasi.
presentasinya. Bisa juga tidak usah ya. Kita kasih animasi semua. Bagian ini tidak usah lah ya. Nah, sebagai contoh seperti itu, kita kasih transition aja. Terserah kita ya mau yang mana. Baik, yang terakhir yaitu kita coba ya hasilnya seperti apa. Dia nanti akan seperti ini. Bagian yang pertama dia akan seperti ini ya. Mengucap salam dan nama kelompok, nama anggota kelompok. Setelah itu kita tekan yang ini. Jika kita tidak di sini, maka dia akan tanda panah ya. Jika kita arahkan ke sini, dia akan berubah menjadi seperti tangan seperti ini ya. Itu gunanya untuk penandaan. Dia ini tandanya ada hyperlinknya. Jadi jika kita klik, dia akan ke slide selanjutnya, yaitu slide kedua yang bagian ini ya. Jika kita klik yang ini, dia akan kembali lagi ke slide pertama. Jika kita klik yang ini, dia akan ke slide yang ketiga. Tetapi saya ingin mengeklik yang bagian ini. Kita klik yang ini ya, yang bagian A, dia akan ke slide ketiga. Nanti kita next, dia kembali lagi, atau back juga nanti dia kembali. Kita klik yang B, dia akan ke slide selanjutnya, yaitu slide keempat ya. Dari isi dari yang B ya, sub B ini. Yang C juga begitu. Yang C sama, kita back juga kembali atau next juga kembali ke sini. Yang D dia juga di isinya D. Jika back dia akan kembali ke sub tadi. Jika next dia akan ke penutup. Nah, yang terakhir, jika kita ingin kembalikan, kita klik yang back. Setelah selesai, kita simpan dulu. Cara simpannya itu kita klik save, kita save as, dan kita pilih tempatnya mau di mana. Di sini saya beri nama presentasi 1 ya. Saya save. Jika sudah selesai, tinggal kita kembalikan. Baik, itu tadi tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.